Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya saya akan membuat video lanjutan tentang pembuatan rekap aplikasi pada PDF. Kalau kemarin itu kita mengaplikasikan rumus if, kali ini kita akan memanggilnya menggunakan rumus yang lebih sederhana. Dan tentu semakin sedikit rumus yang kita tulis di template itu akan semakin memperingan kerja dari bot kita. Semakin kompleks, semakin banyak rumus, itu akan semakin berat, semakin lama untuk generate-nya. Masih sama, saya menggunakan aplikasi yang sama, menggunakan data yang sama, jadi silahkan sesuaikan dengan data yang video-video sebelumnya. Akan terus berlanjut. Jika Anda belum menyaksikan video sebelumnya, saya di dalam videonya berserikan 0 sampai yang terakhir kemarin 9. Jadi di depannya ada simbol hash. Oke, langsung saja pada video kali ini kita akan menggunakan kedua tabel bantuan yang kemarin sudah kita import, yaitu tahun dan bulan. Kita import satu-satu tabel bulan dan tahunnya seperti ini. Primary key-nya ada di tahun untuk tabel tahun. Kita labelnya juga tahun. Untuk kita biar tidak, ini sudah kita hilangkan tosan separatornya biar tidak menjadi kelihatannya angka ya. Kemudian bulannya kita taruh di number aja ya. Kenapa taruh number? Karena kita mau buat ini ref dari man di sini. Jadi mannya itu menuju ke bulan. Kenapa ref? Nanti alasannya saya sampaikan pada saat pembahasan di template-nya. Jadi tipenya mannya ref sudah cocok ya. Mannya refnya itu ke bulan. Bulan itu dan primary key-nya itu 1, 2, 3, 4. Kalau primary key-nya atau key-nya kita taruh di bulan, nanti nilainya tidak akan cocok karena di datanya berisi angka 1 sampai 12. Tetapi kalau key-nya kita taruh di teksnya, maka dia seolah-olah teks, jadi nanti tidak akan cocok. Oleh karenanya di sini untuk man itu atau bulan itu key-nya saya taruh di kolom nomor. Oke, itu alasannya. Oke, langsung saja kita buat automation. Automation kali ini karena kita tidak tergantung pada nilai-nilai manapun, jadi kita bisa buat di, misal kita mau buat di pencarian ini juga tidak ada masalah. Jadi kali ini kita buat di pencarian saja ya. Jadi biar kita gampang karena di sini juga sudah tersedia file PDF, kemudian triggernya. Jadi kita langsung buat botnya. Biasa kita klik new bot, kemudian kita buat eventnya, kemudian kita pilih di tabel pencarian ya. Kita tadi udah saya sampaikan mau dibuat di tabel pencarian. Kemudian kita namakan seperti biasa, misalnya rekap per tahun. Lalu di sini
atau oke, kita buat rekap per tahun dulu. Kita namakan rekap per tahun. Update only seperti biasa, kemudian eventnya juga kita samakan saja ya eventnya ya. Jadi nanti nggak apa-apa dua-dua bot, yang satunya nanti kita disable dulu. This row before, kolom cetak. This row before-nya itu tidak sama dengan this row after. This row after cetak. Kita save, lalu kita buat prosesnya sama, kita namakan rekap per tahun. Kita create new text. Rekap per tahun, foldernya kita buat folder laporan aja. Disable timestamp, namanya kita namakan rekap per tahun. Oke, mau saya tambahin file PDF-nya sudah ada ya. Jadi nanti kita buat triggernya tersendiri ya, biar nanti berbeda. Kemudian sini saya buat row number aja. Row number, oke, biar gampang aja. Oke, kita klik create seperti biasa. Kita klik view. Kita bisa save dulu. Oke, ini tidak terkait semuanya, jadi kita delete aja. Seperti biasa, saya lebih suka nggak terlalu lebar ya. Pengaturan halamannya. Oke, kita oke. Kita buat ini 9 aja. Yang pertama yang mau saya lakukan adalah saya mau menarik atau memanggil tahunnya dulu. Jadi nanti tahun, masing-masing tahun nanti ada bulannya, bulan 1 sampai bulan 12. Kemudian saya pakai rumus start, saya besarkan dulu biar jelas. Start, lalu pakai unique. Pakai unique, lalu kita select. Selectnya dari tabel order, kolomnya kolom tahun, bukan tahun ya, year. Lalu semuanya, jadi tidak ada syaratnya ya, jadi saya true saja. Unique
select. Oke, seperti ini. Lalu di sini mau saya tulis tahun. Tahun itu adalah memanggil dari kolom year. Di sini kolomnya year, tapi karena kita ref, itu nama yang dimasukkan adalah nama ini. Jadi tahun, bukan year. Karena kita menggunakan rumus unique select order. Jadi kita sebenarnya bukan memanggil nilai-nilai yang ada di kolom order, tetapi adalah nilai-nilai yang ada di sini. Nilai-nilai yang ada di sini. Dan ini itu sudah otomatis menyesuaikan daftar tahunnya ini yang datanya itu berada di sini. Jadi seperti rumus in, tetapi terkadang rumus in itu tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Semisalnya di sini kita panggil dulu tahunnya kemudian in, itu seringkali terjadi yang terpanggil adalah tahun yang di sini. Jadi sudah tidak unik lagi. Jadi tahun 2021 misalnya ada 10 akan dipanggil 10 kali. Oleh karenanya saya menghindari itu, biasanya saya menggunakan rumus seperti ini. Unique select dengan syarat bahwasannya kolom year ini tipenya harus ref. Karena tipe ref harus memiliki tabel tersendiri, yaitu tabel tahun. Kenapa kita buat tabel tahun dan bulan? Alasannya adalah untuk meringkas rumus yang ada di template, dan ini akan berefek pada performa pembuatan PDF-nya. Jadi pembuatan PDF-nya jadi lebih ringan. Oke, jadi kita tulis di sini tahun. Jadi ini adalah nama primary key-nya, makanya penting sekali penempatan primary key itu. Oke, selanjutnya kita mau memanggil data rekap per bulannya. Sama seperti kemarin, saya masih akan menggunakan cara seperti kemarin ya. Jadi kita kemarin ada 4 kalau tidak salah. Ada 4 kolom, yaitu yang pertama bulan, lalu di sini quantity, di sini sales, di sini profit. Oke. Kita mau memanggil ini bulan dari bulan 1 sampai bulan yang ada pada data yang ada di orders ini akan kita panggil. Kita menggunakan rumus start lagi. Start. Kita menggunakan unique lagi karena tahun dan bulan kan, month dan year-nya kan kita sudah buat tipenya ref. Jadi select, kemudian orders, kolomnya adalah kolom bulan, yaitu kolom month. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jika year, nilai yang ada di kolom year itu sama dengan bulan, sama dengan tahun. Jadi yang di sini, kalau kita baca di spreadsheet-nya, nilai-nilai yang ada di sini itu harus sama dengan nilai-nilai yang ada di sini. Nah, nanti kita panggil nih. Kan tahun pertama nih kan tahun 2021. Jadi nanti untuk tabel yang pertama yang tergenerate adalah tabel yang tahunnya 2021. Nanti selanjutnya setelah selesai maka akan berjalan yang selanjutnya.
unique, select, lalu kita kurung tutup. Nah, karena kita sebenarnya memanggilnya adalah kolom bulan, tabel bulan, maka kita bisa memanggil baik nomor maupun bulannya. Coba kita jadikan satu, misalnya sini adalah kolom nomor, lalu mau kita tambah titik, terus spasi, kemudian di sini bulan itu kita ketik bulan. Oke. Lalu menghitung kuantitinya seperti apa? Sama seperti kemarin, kita klik sum, kemudian select tabel orders, kolomnya kolom quantity. Syaratnya apa saja? Syaratnya jika n year itu sama dengan tahun, dan juga month itu sama dengan nomor. Sudah. Sum, select, n. Kita tutup seperti ini. Ctrl C, kita copy saja. Ctrl V, tinggal kita ganti. Tinggal ini kita ganti sales, kita ganti yang ini profit. Lalu kita pengen ada totalnya. Total tahun itu berapa? Katakanlah kita total ini ya. Kita boleh copy. Ada perbedaan sedikit. Kita copy, lalu di sini yang penting tahunnya. Bulannya sudah tidak perlu kita syaratkan lagi. Jadi yang penting tahunnya tahun ini, kuantitinya itu berapa. Tuh. Kalau di sini ada bulannya, filter bulan. Kalau di sini sudah nggak ada. Ini akan jadi total tahun seperti itu. Kita kurang koma. Tinggal kita copy saja. Perhatikan jumlah kurung tutup dan kurung bukanya. Tinggal kita ganti yang di sini adalah sales. Kemudian di sini profit. Oke. Kita bisa buat misalnya ini kita buat rata tengah, lalu border, lalu ini bold saja. Lalu untuk nilai-nilainya kita rata kanannya. Oke, seperti ini. Kita atur juga cell paddingnya, kita kecilkan. Oke, kita buat tengah. Oke, sudah. Lalu di sini, oh ya, di sini ada start, di sini harus ada end. Jadi list-list ini selesainya di sini. Di sini sudah bukan bagian dari list di sini. Nah, di sini kita punya tahun nih. Oh, ini kelebihan 1 ya. Setelah startnya ini, kita bisa mengakhirinya di sini n-nya. Dia artinya setiap tahun ini akan selesai di sini. Gitu. Oke, kita kasih enter. Sudah selesai,
kita coba mempraktekkannya. Oh ya, kita tes dulu ya. Rumusnya apakah ada yang salah? Sambil menunggu ini, kita bisa buat trigger yang baru, karena kita akan buat berbeda ya. Nah, ini kita buat triggernya, ini buat namanya rekap gitu ya. Buat rekap. Saya mau bedakan, misalnya simbolnya saya bedakan biar tidak rancu. Lalu di sini tadi kita beda. Ini isinya adalah row number. Terus di sini tadi kita tambahi teks itu apa tadi? Kita tambahi teksnya. Nah, sebentar, kita lihat, lupa. Rekap per tahun. Rekap per tahun. Rekap per tahun. Oke, kita save. Lalu kita save. Tidak ada error di rumusnya yang kita tes tadi, maka tinggal kita coba untuk buat rekapnya. Kita klik buat rekap, nanti otomatis di sini nilainya akan beda ya, karena kita ubah. Nah, rekap per tahun 2 artinya ada pada row number nomor 2. Oke, kita tunggu ininya sampai selesai. Setelah generate PDF harus menunggu ini sampai selesai. Nah, setelah selesai kita coba klik panggil pet request. Oh, kita beda ya. Ternyata di sini laporan PDF bukan hanya laporan. Jadi untuk di sini kita salah alamat. Nah, oke. Coba kita save. Kalau tidak nanti kita pindah yang di sini, yang di automationnya. Coba kita klik lagi, masih belum bisa. Laporan PDF kita tetap PDF, lalu di sininya kita sesuaikan penamaan foldernya, laporan PDF. Kita klik sekali lagi buat rekap. Coba sambil kita cek ya, apakah filenya sudah terbentuk atau belum. Sudah, rekap per tahun 2. Jadinya seperti ini.
Kalau kita panggil, coba kita panggil dari sini. Sudah bisa, sudah jalan untuk pemanggilannya. Kalau belum jalan, silakan simak video saya tentang error 403. Ini jika kita ingin satu lembar itu 1 tahun, kita tinggal menambahkan di sini. Misalnya kita pengen 1 lembarnya itu adalah 1 tahun. Saya tahun 2021 sendiri, tahun 2020 sendiri, itu kita tinggal ini batas halamannya kita tambahkan. Jadi n-nya akan ada di sini. Nah, coba kita buat lagi, klik buat rekap. Pengeditan di sini itu tidak memerlukan untuk save atau save ulang di aplikasinya. Jadi cukup langsung saja setelah melakukan perubahan di sini, langsung buat yang baru apakah sudah sesuai perubahan yang telah dilakukan. Kemudian kita klik coba. Ternyata belum. Kita coba buat rekap kembali. Oh, belum. Coba kita cek di sininya ya. Rekap per tahunnya. Nah, di sini sudah. Jadi per tahunnya itu sudah ada. Ini urutannya ternyata tidak sesuai dengan urutan yang diinginkan. Iya. Kita bisa mengurutkannya dengan menggunakan order by, tentu saja ya. Misalnya kita tambahi di sini order by, lalu nama kolomnya itu man. Lalu true ya, berarti kalau mau descending ya berarti false. Seperti ini. Lalu di sini kita kan ada yang kosong ini ya, titik ya. Yang kosong ini kita tidak tampilkan. Jadi kita bisa kasih n. Is not blank. Is not blank man. Karena n kita perlu menambahkan satu lagi kurung tutupnya. Oke, kita cek di sini. Saya cek ya. Apakah filenya itu, kita coba. Tadi kan kita kalau kita klik seperti ini masih ke file yang lama. Nah, ini kita bisa copy, lalu kita tambahkan sama seperti kemarin. Dan n unique ID. Kurang satu ya, unique ID. Oke, kita save. Lalu di sini kita hidden untuk yang aslinya, yang enggak ada kan ini nggak bisa diedit yang aslinya. Jadi kita harus copy, mau nggak bisa diedit, nggak bisa di delete juga.
Ini sudah benar di file. Kita save. Ingat tadi kita sebelum kita tambah script ini, dia memanggilnya ke file yang lama sebelum perubahan, tidak sama seperti ini ya. Ini masih seperti ini. Coba kita panggil sekarang. Nah, ini sudah memanggil file yang baru. Nah, sama seperti ini. File yang sebenarnya. Ini file yang sebelum kita generate ulang lagi. Jadi begitu caranya. Lalu kita create lagi. Tadi kita sort ya. Apakah sudah urutannya sudah benar untuk bulannya? Bulannya belum sesuai urutannya. Tujuh lima sembilan. Kayaknya ini ada yang enggak sesuai ya rumusnya ya. Coba kita cek di automationnya. Apakah ada yang salah? Kita tes. Nah, rumusnya ada yang salah. Order by expression. Oh iya, kita harus buat ini kolom ya. Kolom itu harus ada bracket yang kurung buka kurung tutup kolom yang kotak. Coba kita buat rekap lagi. Kita klik lagi. Oh, masih belum berhasil. Kita tes lagi. Oh, coba kita ubah, ini bukan man tapi no. Kita tes lagi. Oh, jadi ini kita masih belum bisa order by-nya. Kalau kita pakai short, nah, kita tes lagi. Masih belum bisa. Kita ubah. Oh, keliru ya. Nomor.
nggak bisa juga. Kita balik coba order by. Emang tidak ada sebenarnya. Ini harusnya man. Jadi kalau man ini tidak terbaca. Man tahun, sedangkan kita inginnya 1, 2 dan seterusnya. Coba kita satu-satu ya. Kita hapus dulu. Diurai satu-satu. Tidak ada perubahan meskipun kita udah menambahkan is not blank ya. Yang order by yang kita masih belum bisa. Kalau semisalnya order by-nya kita taruh di dalam order by unik ya, kita taruh di sini, berarti di sini man true. Kurang, kurung tutupnya kurang, berarti ini 2. Oke. Order by select tahun and select and month true.
Coba kita gunakan rumus in ya. Start filter bulan true. Kita lihat hasilnya jika menggunakan filter. Secara sudah urut, karena ya sesuai urutan di kolom, karena kita hanya memanggil bulan saja 2016, tapi di sini semua jadi terisi, meskipun pada tahun 2017 ini untuk bulan 8, 9, 10 nggak ada salesnya, tapi di sini ikut. Coba kalau kita tambahin in no itu pada unique select orders month, di mana tahun year sama dengan tahun. Jadi ini filter, lalu in select. Gini ya, saya kira sudah. Kita cek. Oh, kurung 1, 2, 3, 4 kurang 1. Coba kita generate. Kita inginnya yang kosong tidak akan muncul ya. Seperti ini. Sudah tidak ada error. Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya kembali ke hasil awal. Jadi ini memang masih, ini sudah nggak ada yang kosongnya, hanya saja hasilnya akhirnya tidak berurutan kembali, karena pada dasarnya yang dipanggil adalah list yang ada di order, bukan yang ada di sini.
Oke. Misalnya ini tanpa unik. Kita hilangkan uniknya coba. Ini kayaknya memanggil yang cukup banyak data sehingga cukup lama untuk generate filenya, karena kita hilangkan unik tadi. Ya, ini kelihatannya akan memanggil cukup banyak data, akan berulang. Oke, saya cancel aja karena ini kayaknya akan cukup banyak. Data karena kita menghilangkan unique ID, unik tadi. Oke, jadi kemungkinan yang paling aman adalah kita pakai true dulu ya. Jadi kita belum bisa menemukan cara untuk membuat urutannya bulan per bulan, karena memang data, kalau data yang kita punyai biasanya akan urut ya. Kalau inputnya pakai aplikasi apalagi, itu kan pasti row numbernya akan urut. Karena ini datanya itu saya acak kemarin, makanya dia tidak urut. Sebenarnya nggak ada problem untuk menggunakan unik seperti di awal tadi. Untuk kali ini belum ketemu solusinya untuk kita mengurutkan yang menggunakan rumus unik seperti ini. Jadi belum ketemu karena kemungkinan unik ini dia sudah membuat array tersendiri. Jadi dia sudah tidak bagian dari tabel orders maupun tabel bulan maupun tahun. Sekian, jika nanti ketemu, nanti akan saya sampaikan rumusnya di kolom komentar.